Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Saifullah Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate perkembangan dari ikan baru saya, yaitu ikan Channa micropeltes atau sering kita sebut ikan gabus toman ya teman-teman ya, atau giant snakehead. Ya, ini masih anakan. Ikan Channa ini itu atau ikan toman ini itu ukurannya kurang lebih sekitar 17 cm dan dia kemarin saya beli dengan harga 15.000 teman-teman. Nah, yang kemarin pada saat dia datang saya masukkan ke dalam akuarium pembesaran di ukuran 40 cm ini, itu ya wajar ya kalau semisal dia stres atau terlihat gak mau makan ya. Tapi ini sudah mulai terbiasa dengan tempat barunya di akuarium 40 cm ini. Nah, untuk ikan Channa micropeltes ini atau ikan gabus toman atau sering disebut dengan giant snakehead ini, itu bisa tumbuh maksimum size-nya kurang lebih 1 meter ke atas ya teman-teman ya. Nah, di sini saya campur sama ikan palmas 2 ekor. Nah, ini kemarin itu palmas saya itu lompat, yang kecil ya. Ini yang gede. Yang kecil tadi yang kecil di bawah ini kemarin lompat, sempat gak ketahuan, hampir kering. Terus yang toman ini tadi siang juga lompat, tapi baru lompat langsung ketahuan. Jadi saya masukkan udah biasa lagi, dia nggak ada dampak apa-apa. Nah, ini seperti kalian lihat di dalam akuarium 40 cm ini banyak lele ya teman-teman ya. Ini saya beli untuk pakan ikan toman saya teman-teman. Nah, ini saya beli 10.000 dapat 20 ekor dengan estimasi satu ekornya 500 ya. Itu saat datang itu sudah mati 3, saya buang karena memang ikan toman atau ikan Channa micropeltes ini itu dia nggak mau makan pakan yang sudah mati. Nah, ini kemarin sudah makan 3 ekor, langsung dimakan dalam satu malam. Dan dia ini kayaknya dia nggak mau makan lagi karena memang itu sudah seperti jadi kebiasaan hidup mereka di alam pun juga sama. Setelah dia makan kenyang terus dia bersembunyi, selang beberapa hari lagi dia baru keluar berburu. Seperti itu teman-teman. Jadi ikan-ikan lele ini saya biarkan di akuarium 40 cm ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa nggak berbahaya, apakah nggak menularkan parasit nantinya. Jadi ikan lele-lele ini yang kecil ini, anakan lele ini itu sudah saya sterilkan sebelum saya masukkan ke akuarium untuk jadi pakan ikan predator saya. Nah, kalau semisal ikan toman sendiri itu kalau semisal dia sudah dewasa, kalau bisa ya teman-teman ya, itu jangan dikomteng sama seperti ikan palmas atau ikan peacock bass atau yang lainnya teman-teman ya. Bahkan jangan sampai dicampur sama ikan spread arwana, karena memang Channa micropeltes atau ikan gabus toman ini itu sangat agresif sekali ya teman-teman ya. Jadi ikan ini sangat agresif kalau semisal sudah besar. Bahkan kalau semisal dia ukurannya kurang lebih sekitar 85 cm, itu bisa memotong memotong jempol jari teman-teman. Jadi hati-hati ya. Ikan ini memang terkenal sangat agresif sekali. Nah, kalau semisal untuk toman sendiri itu bagusnya dikomteng dengan ikan apa saja. Kalau untuk gabus toman itu kalau bisa dikomteng dengan ikan spesies gar ya, terutama itu dengan spesies alligator gar spatula. Jadi sama-sama ganasnya teman-teman. Nah, apa enggak saling serang ya,
kalau semisal saling serang sih sebenarnya tergantung kita ya. Kita cara ngasih makannya kayak gimana. Kalau semisal ikan itu terlalu lapar, itu pasti mereka akan saling serang. Kalau semisal kita ngasih makannya teratur, jadwalnya teratur, ya nggak mungkin dia saling serang. Itu seperti itu teman-teman. Nah, ini masih 1 ekor aja. Kemungkinan nanti saya akan cari anakan ikan toman lagi yang sama seperti ini untuk saya campurkan di sini. Dan nanti kemarin saya sudah pesan ikan spesies alligator garis patula untuk saya jadikan komteng bagi ikan toman saya ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau semisal dia udah gede, ini masih anakan ya teman-teman ya. Ini kalau semisal dia udah gede, itu nanti dia akan ada mutasi dari warna, warna merahnya yang ada di tengah itu nantinya akan berubah berangsur-angsur menjadi hitam, dan akan ada muncul corak loreng-loreng warna putih teman-teman. Nah, kenapa ikan ini disebut giant snakehead? Karena memang kepalanya itu sama seperti kepala ular, bisa kalian lihat ya. Nah, ikan ini sebenarnya ikan yang sangat rakus, cuma porsi makannya sendiri dalam 1 hari itu dia kalau sekali makan itu memang banyak, tapi setelah makan dia akan bersembunyi. Nah, setelah dia bersembunyi nanti terlihat kalau semisal makanannya yang ada di parut yang penuh itu sudah dicerna semua, itu nanti akan, kalau sudah kosong dia akan keluar untuk berburu lagi. Jadi kalau untuk ngasih makan ya jangan gegabah ya teman-teman ya. Ini kalau misal saya bilang ini sangat gegabah, karena memang semua kemarin saya beli itu ada 20 ekor, langsung saya masukkan semua ke akuarium lelenya. Ini kalau semisal terjadi mati di dalam akuarium ya resiko teman-teman, apalagi sampai busuk ya lelenya, itu bisa berbahaya untuk ikan-ikan yang lain. Nah, ini juga nanti kalau semisal dia udah beberapa hari di rumah di akuarium ini, nantinya akan saya coba untuk saya latih untuk makan makanan beku seperti lele potong atau sejenisnya ya, yang lainnya. Nah, kalau untuk ikan yang ukurannya sudah sekitar 10 sampai 15 cm, kalau bisa sih jangan dikasih pakan cacing beku ya teman-teman ya. Karena apa? Dengan ukuran ikan yang sudah mencapai 10 atau 15 cm, itu ikan itu sebenarnya dia membutuhkan asupan untuk bertumbuh besar teman-teman, apalagi ikan-ikan predator. Jadi kalau semisal dikasih cacing beku ataupun jenis cacing-cacingan itu bisa nggak sih? Ya bisa, sebenarnya bisa. Cuma kalau untuk cacing sendiri kan dia nggak punya protein, tidak seperti ikan-ikan kecil ya, seperti ikan lele atau ikan cere. Nah, kalau misal kalian mau ngasih ikan cere, yaitu juga ada aturannya teman-teman. Dalam artian aturannya itu gini, jangan langsung setelah kalian beri langsung kalian masukkan, itu percuma juga. Karena ikan yang baru beli itu biasanya kan ikan yang buat pakan itu nggak pernah dirawat ya teman-teman ya. Jangankan dirawat, dikasih makan pun juga nggak pernah ya. Nah, kalau semisal kalian beli ikan cere untuk dijadikan makan ikan predator kalian, itu caranya gimana ya? Kalian harus siapkan wadah tersendiri. Itu nanti kalian masukkan ikan yang kalian mau jadikan pakan untuk ikan predator kalian. Nah, kalian rawat ya di situ. Sekalian untuk karantina, untuk menghilangkan parasit-parasit yang menempel di ikan cere atau ikan lele yang akan digunakan untuk pakan ikan predator kalian. Nah, jadi sebenarnya kemarin saya nggak mau nyari ikan toman ya. Sebenarnya kemarin saya mau nyari ikan jenis alligator garis patula. Cuma pas alligator garis patulanya itu habis, kosong ya,
ternyata ada ikan toman. Saya pelajari ikan toman dan akhirnya ya udah saya putuskan untuk saya beli ikan toman. Nah, ikan toman ini itu ikan lokal ya teman-teman ya. Ikan lokal yang banyak tersebar di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kalau di Kalimantan sendiri, ikan ini dinamakan ikan haruan. Nah, ikan haruan ini kalau semisal di Kalimantan atau di Sumatera itu dijadikan untuk konsumsi ya, untuk makanan. Jadi dikonsumsi manusia. Tapi kalau semisal seperti kita di Jawa, terutama di Semarang itu menamainya ikan ini tuh seperti ikan kocolan atau ikan kutuk ya teman-teman ya. Nggak tahu kok bisa disebut itu, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas giant snakehead ini dia bisa tumbuh besar, kurang lebih ukurannya sekitar 1 meter, bahkan bisa lebih, dan mempunyai sifat yang agresif atau sangat ganas. Jadi kalau semisal kalian memelihara ikan seperti ini, terutama para bocil-bocil ya, kalau semisal bocil-bocil mau pengen melihara ikan predator, saya sarankan sih untuk memikirkan lagi. Jangan terus kalian beli terus kalian nggak bisa ngekip. Bukan kalian ngekip ikan predator, malah kalian yang dikip ikan predator. Itu kan nggak lucu nantinya. Jadi kalau semisal ikan predator seperti ini, kalau untuk bocil sih saya sarankan jangan ya, karena ikan ini ikan seperti ikan toman atau seperti aligator garis patula itu sangat ganas. Jadi saya sarankan jangan pelihara ikan seperti toman atau ikan aligator garis patula. Kalau kalian nggak bisa ngekipnya atau nggak tahu cara ngerawatnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian sudah nggak sanggup untuk memelihara ikan predator, jangan sekali-kali kalian melepasnya di sungai. Karena apa? Karena kalau semisal kalian melepaskan ikan predator di sungai, yang ada kalian justru malah merusak habitat atau lingkungan yang ada di sungai tersebut. Nah, ikan toman kan termasuk ikan lokal ya yang ada di Indonesia ya. Kenapa nggak boleh dimasukkan ke dalam sungai ya? Ikan toman itu kenapa nggak boleh dimasukkan ke sungai? Karena ikan toman ini dapat makan ikan-ikan kecil yang ada di sungai tersebut teman-teman. Dan ikan ini sangat ganas. Jadi gimana ya? Kalau semisal kalian lepaskan ke sungai, ya kalian akan merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini 2 hari ikan toman ini di akuarium ini, dan dia sudah hidup biasa saja, sudah terbiasa dengan situasinya. Nggak seperti kemarin itu dia hanya di pojokan terus, di pojokan di bawah filter ini, kalau nggak ya di atas itu. Saya takutnya malah kemarin tuh takutnya mati karena dia nggak mau makan. Ternyata setelah saya pelajari lagi, perilaku makannya memang seperti itu teman-teman. Jadi sehari dia makan, dia perutnya akan penuh, dan dia akan puasa teman-teman. Dia akan puasa beberapa hari sampai dia benar-benar mencerna habis makanan yang baru dimakan dia. Nah, setelah habis dia baru keluar untuk nyari makan lagi. Jadi kemarin saya nggak sempat ngambil videonya karena takut lelenya pada mati ya. Terus saya masukkan, pas saya masukkan satu persatu, nih ikan langsung nyamber teman-teman. Nah, ikan toman ini kalau makan tuh sangat ngeri banget ya. Jadi kalau semisal kalian pecinta ikan predator yang kepingin ngekip Arapaima giga, ikan Brasil itu kan nyarinya susah ya. Alternatifnya kalian bisa melihara ikan toman ini teman-teman. Nah, ini kalau semisal gede, dia nggak kalah kok makannya seperti Arapaima. Jadi kalian yang tinggal di Indonesia, banggalah dengan ikan-ikan lokal kalian, terutama ikan predator yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe serta like dan nyalakan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi apabila channel ini mengupdate video terbarunya. Dan jangan lupa like serta komen dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat bagi kalian semua.
Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iwak berber.